Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah ustazah bi khair aidon. Qabla kulla syai' hayya nabda bi qiraatil basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pertemuan kita di semester genap ini, kita akan membahas mengenai al-mihnatu. Sebenarnya, bab al-mihnatu, profesi atau pekerjaan ini sudah pernah kita bahas di kelas sebelumnya. Namun, di sini kita akan membahas lebih dalam dan insya Allah akan ada beberapa kosakata mufrodat baru dan tentunya pembelajaran hari ini akan sangat menyenangkan. Al-mufrodatu wal ibarat. Di sini ada beberapa mufrodat mengenai al-mihnatu. Ustazah yakin mufrodat ini sudah pernah kalian dapatkan sebelumnya dan bahkan kalian sudah hafal, sudah paham. Namun, tidak ada salahnya kita pelajari lagi agar lebih kuat lagi ingatan kalian, agar lebih paham lagi. Baik, tirukan setelah Ustazah. Muwaddofatun, mudarrisun, mudhi'atun, mudhifatun, tabibun, mumarridatun, muhandisun, bannaun, tajirun, fallahun, khayyatun, mughanniyun, sohafiyun, syurtiyun, toyyarun, saikun. Berdasarkan gambar saja insya Allah kita sudah paham dong tentunya apa arti dari mufrodat yang telah kita sebutkan bersama-sama tadi. Muwaddofatun, pegawai atau pekerja kantoran. Mudarrisun, mudarisatun, guru atau pengajar. Mudhi'atun, ada penyiar. Mudhifatun, pramugari. Tabibun, tabibatun, dokter, tabib, tabib. Mumarridatun, ada perawat, suster. Muhandisun, insinyur atau arsitek. Bannaun, tukang bangunan, tukang yang membangun. Tajirun, tajiratun, pedagang, pebisnis. Fallahun, petani. Khayyatun, khayyatatun, penjahit. Mughanniyun, penyanyi. Sohafiyun, jurnalis. Syurtiyun, polisi. Toyyarun, pilot. Saikun, sopir. Tadi kita sudah belajar beberapa mufrodat ya tentang mihnatu. Di sini juga ada tambahan mufrodat untuk kita pelajari bersama-sama. Kurang lebih mungkin nanti ada yang sama dengan yang tadi karena ini juga lanjutan ya. Lanjutan sama dengan mufrodat yang kita pelajari tadi, namun ada beberapa yang barangkali baru kita pelajari untuk semester ini. Al-mihan. Al-mihan sama seperti al-mihnah. Muallimun, guru. Muhandisun, arsitek atau insinyur. Tabibun, dokter. Soidaliyun, apoteker. Mumarridatun, perawat. Qadin, hakim. Tabbahun, koki. Jazzarun, tukang jagal atau tukang pemotong daging. Khobbazun, tukang pembuat roti. Saikun, sopir. Toyyarun, pilot. Rossamun,
pelukis. Halakun, tukang cukur atau tukang potong rambut. Najarun, tukang kayu. Muzariun, sama seperti falahun, petani. Amilul bina, sama seperti banaun, tukang bangunan. Syurtiyun, polisi. Jundiyun, tentara. Mihan yang kedua ada itfaiyun, pemadam kebakaran. Baharun, pelaut atau pelayar. Mudhifatun, sama seperti tadi yaitu pramugari. Wawasun, penyelam. Sabahun, perenang. Iskafiyun, tukang sepatu. Ro'i, pengembala. Gonamun, kambing. Para nabi dan rasul kita itu kan kebanyakan mereka ro'iul gonam ya, seorang pengembala kambing awalnya. Nah, di sini disebutkan ro'il gonam. Kalau pengembala sapi tinggal diganti aja gonamnya. Sa'il barid, tukang pos, pegawai pos. Khodimatun, orang yang membantu, seorang pembantu atau katakanlah asisten. Ba'iun, mutajawilun. Ba'iun asalnya itu pedagang. Mutajawilun yang berjalan. Maksudnya adalah pedagang yang menjajakan dagangannya. Gitu loh ya. Ba'iun lah sudah cukup. Pedagang. Ra'idu fadho, astronot. Hamalul haqoib, orang yang tukang pembawa tas atau koper. Barangkali di bandara atau di hotel itu kan banyak orang yang tugasnya mengangkut tas, membawakan tas, membawa koper. Lah itu adalah hamalul haqoib. Muwaddofun, hidmatil ulama. Muwaddofun, pegawai. Musawwirun, juru kamera atau tukang foto. Ya, juru foto, tukang foto. Musawwirun, fotografer. Orang yang mengambil gambar. Amilu nadhofa, ada petugas kebersihan. Berikutnya kita ada latihan setelah mufrodat yang telah kita pelajari tadi ya. Baik, ini kita jawab bersama-sama saja. Jadi di sebelah kanan saya itu ada 10 soal yang pilihan jawabannya sudah disediakan di sebelah kiri saya yang berada di dalam tabel, di dalam kotak. Coba kita lihat dulu, di sini ada 10 soal. Kita lihat jawabannya harusnya nggak boleh 10, tapi harus 11 atau 12. Harus ada lebihan jawaban sebagai pengecoh atau distraktor. Itu soal yang baik ya. Coba kita hitung bersama-sama. Wahid, isnen, salasa, arba'ah, khomsa, sita, sab'ah, tamaniyah, tis'ah, asyara, ahada asyara. Ada 11 jawaban. 10 soal, 11 jawaban. Ini adalah contoh soal yang ideal. Masya Allah. Kita jawab yuk bersama-sama. Namra'ula, yudarrisu darsa fil madrasati. Yudarrisu, mengajar, darsa, pelajaran, fi, di, madrasah, sekolah. Man, siapakah dia? Syurti, polisi, la. Mudif, pramugari, la. Mudarris, guru, sohi. Nomor 1 kita tulis ya. Atau kalian tulis di sini, al-mudarris, tulis lagi. Karena Ustazah pakai pen seperti ini jadi kesulitan ya. Lanjut. Namro saniyah. Yazra'u ruzza fil mazra'ati. Yazra'u, menanam, ruzun, rice, padi. Fi, di, mazra'ah, di sawah. Yang menanam padi di sawah siapa? Syurtiyun, la.
mudifun la, tobibun la, muziun penyiar la, sohafiyun jurnalis la, falahun petani sohi. Kita tulis. Set, set. Namro salisa, yafhasu fil mustashfa. Yafhasu memeriksa fi di mustashfa. Mustashfa Wijaya, Mustashfa Wiyung Sejahtera, Mustashfa Dr. Sutomo, Mustashfa Siti Khadijah, rumah sakit. Siapa yang memeriksa di rumah sakit? Tugasnya syurti la, mudif la, tabib na'am, sahih. Kita tulis. Set. Agak kurang jelas ya, tapi insya Allah pahamlah. Nomor 4, Rabi'ah. Yabi'u menjual sila'a komoditas fisuk. Orang yang menjual barang di pasar, siapakah dia? Syurti la, mudif la, muzi la, sohafi la, saik sopir la, muhandis arsitek la, tajir pedagang, bana tukang bangunan. Jawabannya adalah tajirun. Nomor Rabi'ah 4. Ini harusnya pakai mouse. Tadi nggak bawa mouse. Nomor khamisah yukhottitu merancang binaa bangunan bait rumah. Yang merancang bangunan rumah siapa? Syurti la, mudif la, muzi la, sohafi la, saik la. Lah antara muhandisun arsitek, banaun tukang bangunan. Kalau yang merancang bangunan rumah itu siapa? Muhandis ya. Jadi kalau muhandis itu otaknya yang merancang. Yang bagian eksekutor, eksekusinya yang di lapangannya adalah banaun yang mengerjakannya. Hati-hati. Wah, ini ada 2 jawaban yang hampir mirip. Ternyata satu yang benar, satu yang pengecoh. Nomor 5 ini kalau nggak teliti, bisa saja menjawab antara ini atau ini. Berarti pengecohnya, distraktornya bekerja dengan baik. Ini soal yang baik ini. Nomor sadisah. Yunadimu menertibkan. Murur, orang yang lewat. Fisyari, di jalanan. Jadi orang yang lewat kendaraan yang lewat di jalanan atau orang-orang yang lewat di jalanan itu dirapikan. Ditertibkan oleh siapa? Syurtiyun, sahih. Syurtiyun ada polisi. Entah itu Pak Polisi atau Polwan. Namro sabi'ah yaqudus sayyarah. Jadi yang mengendarai sayyarah itu siapa? Mudif la, muzi la, sohafi la, saik sopir. Sopir, sahih. Afwan, nomor berapa tadi ya? Nomor 6 sudah, ini nomor 7. Kita hapus dulu. Saik. Oke, sekarang kita tulis lagi. Naam. Toyib. Nomor 8. Yakro'u membaca akhbar berita fit tilfas. Yang membacakan berita di televisi. Di TV siapa? Mudif la. Mudhi penyiar sahih. Yang membacakan di tilfaz di TV. Yabhatsu akhbar. Kalau yang mencari berita siapa? Apakah mudif? La. Sohafi. Naam, sohafi jurnalis yang mencari, yang yabhatsu akhbar. Tapi yang yaqra'u akhbar itu mudhi. Terakhir, yusa'idu toyar fil mator. Yusa'idu yang membantu toyar
membantu pilot, filmator dalam pesawat itu siapa yang membantu? Yang bertugas mengarahkan, memberi rambu-rambu. Kalau ada bagian sabuk pengaman dipakai, tanda ini begini siapa? Apakah mudif atau bana? Mudif apa bana? Ya, sahih. Mudif. Ada pramugari. Oh, Tobi. Toib. Tobib sudah semua. Sorry. Berarti di sini distraktornya adalah banaun yang kita berhasil pecahkan bersama-sama. Masya Allah. Nah, berikutnya ini ada yang tidak kalah menyenangkan nih. Apa itu? Ada QR code di sini kalian. Coba scan. Nanti linknya juga akan Ustazah taruh di description box ya. Tadi kalau kita klik linknya akan muncul web yang tampilannya seperti ini. Nah, ini latihan yang pertama ya. Latihan di web yang pertama ada dua, atas sama bawah, dua latihan. Seperti ini sama. Cara mainnya adalah di atas ini ada kartu mufrodat, kartu kosakata. Di bawah ini ada gambar-gambar. Lah kita jawabannya tinggal menarik, di-drag aja, ditarik, dicocokkan ke kotak yang sesuai dengan kosakatanya. Contoh muhandisun, arsitek nih. Kita tarik, kita cari taruh di kotaan yang mana yang arsitek itu. Nah, semuanya diurutkan. Setelah itu dicari yang benar maksudnya. Setelah itu ditahakuk ijabah, minal ijabah. Kita cek poin yang benar kita. Ada 10 nih, ada 10. Kalau kita benar semua berarti 10/10. Kalau ada yang keliru ya berarti nanti berapa per 10 gitu. Ini seru banget dan ini wajib dicoba sih. Sayang banget kalau nggak dicoba ini. Coba kita lihat untuk yang bawahnya ya, ada lagi. Ini kan yang pertama. Ada yang kedua nih, di web itu masih ada. Oh ya, dan kalian lihatnya itu kalau bisa di laptop atau di komputer ya, biar tampilannya penuh. Kalau di HP, ya jangan diberdirikan, disampingkan gini aja, dirotet, biar bisa penuh tampilannya. Kalau di HP biasa seperti ini, berdiri, maka dia tampilannya hanya separuh-separuh, dan itu kayaknya kurang efektif, kurang afdol lah. Ini nih tampilan yang kedua, soal yang kedua. Kalau tadi kan soal yang pertama, ada arsitek kan. Ini yang kedua, ada gambar astronot, tukang bangunan, dan lain-lain. Sama cara kerjanya. Seperti tadi, tinggal kita tarik-tarik kartu mufradatnya ke dalam kotak yang telah disediakan. Kemudian kita cek kita benar berapa dari 10 soal yang ada. Nah, tugas kalian adalah di sini, kalian kan buka web ini nih. Kalian rekam. Ketika kalian mengerjakan ini, misalkan di laptop, ada yang ngerekam kalian atau kalian mengerjakan di HP, ada juga minta orang tua atau teman atau saudara yang merekam kalian mengerjakan ini, sambil kalian tahqiq jawabannya, lalu kalian upload di feed IG kalian, ya, di IG kalian, jangan dihapus sampai ada like dari akun @kiecahya, akunnya Ustazah. Ya, jangan dihapus dulu sampai ada like dari @kiecahya atau ada komentar dari akunnya Ustazah. Kalian mengerjakan, yaitu membuat video singkat itu paling cuma 30 detik atau 1 menit yang cukup buat di-post di Instagram kalian. Lalu kalian kirim linknya akun kalian tadi ke ketua kelas. Ketua kelas menghimpun mendata yang sudah daftar, yang sudah store siapa saja, kalau bisa urut absen, nama ini linknya, nomor 2 nama ini linknya, runtut dengan rapi, kemudian disetorkan ke Ustazah Kiki. Nanti Ustazah Kiki akan tracing, akan ngecek satu-satu nih, kemudian nge-like atau komentar di IG kalian, sebagai tanda bahwa Ustazah sudah
ngecek. Jadi kalian kerjakan. Batasnya untuk yang upload ini adalah dalam pekan ini. Jadi paling enggak hari Ahad Isya itu ketua kelas sudah setor ke Ustazah Kiki. Yang tidak setor berarti anggapannya tidak mengerjakan. Itu ya tugasnya untuk tugas yang web ini. Ada banyak waktu buat belajar dan juga ngerekam juga dan juga upload. Jadi silakan dikerjakan sebaik mungkin dan disetor ke ketua kelas. Ketua kelas nanti setor ke Ustazah Kiki kalau sudah lengkap semua. Ketua kelas bisa ngobrak-ngobrak nih, bisa ayo memotivasi teman-temannya yang belum mengerjakan tugas ini. Nanti linknya ini juga akan Ustazah taruh di description box. Berikutnya di sini untuk hari ini kita spesial belajar keterampilan mendengarkan ya atau istima. Di sini ada 10 soal. Yang pertama, man ana, mamihnati, mamihnatu abi, kam sa'atun ya'malu abi, mamihnatu ummi, madza tudarrisu ummi, mamihnatu akhi, kam yauman ya'malu akhi, hal ukhti mudifatun, aina ta'malu ukhti. Ada 10 soal. Loh Ustazah, ceritanya mana nih? Kan dari tadi kita nggak ada cerita ya, tidak ada teksnya. Nah, karena ini keterampilan istima, maharo istima, mendengar, maka untuk ceritanya, teksnya juga adanya di sini nih, di QR code yang nanti tersambung ke link YouTube. Kalian bisa dengarkan itu ceritanya, lalu kalian bisa jawab soal-soal yang ada di sana. Nanti linknya juga akan Ustazah share di description box. Tenang aja. Untuk tugas ini, silakan kalian tulis di buku tulis bahasa Arab. Tidak perlu disetorkan dulu untuk sekarang. Kalian tulis dulu. Nanti ketika kita PTM, Ustazah bisa ngecek satu-satu. Kalau ada tugas, langsung dikerjakan ya. Jangan ditunda-tunda. Kalau ada sekarang, kenapa tunggu nanti? Tuh. Karena nanti semakin banyak tugas, semakin numpuk keteteran, malah nanti ujung-ujungnya kalian nggak ada yang dikerjakan. Itu kan rugi banget. Ingat, orang yang sukses, yang berhasil adalah orang yang beruntung ya. Orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Seperti itu. Nah, itu dia pembelajaran tentang Mihna kita hari ini. Tak terasa sudah selesai dan pembelajaran hari ini gimana? Sangat menyenangkan sekali bukan? Masya Allah. Semoga bisa menambah motivasi kita untuk belajar bahasa Arab. Yang mana bahasa Arab ini sudah merupakan bahasa internasional dan banyak dipelajari di seluruh negara di seluruh dunia. Dan yang belajar bahasa Arab ini tidak hanya orang Islam saja loh, karena bahasa Arab itu kan sudah mendunia dan bahasa semua orang. Jadi banyak sekali universitas di luar sana, sekolah di luar sana yang mempelajari bahasa Arab. Jadi semangat belajar bahasa Arab, apalagi buat kita motivasi khusus sebagai orang muslim, bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran dan hadis loh. Lah, itu untungnya double-double, bahasa internasional, sudah semua orang semakin giat belajar bahasa Arab untuk perdagangan, untuk pendidikan, dan lain-lain. Apalagi untuk orang muslim itu merupakan bahasa yang spesial, yang merupakan bahasa Al-Quran dan bahasa As-Sunnah. Tuh, semangat belajar bahasa Arab. Hayya nata'alam al-Arabiyah. Bisa ada dengan menyenangkan. Syukran ala husni ihtimamikum. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Insya Allah sanataki fi usbu'il ati ya. Insya Allah asallahu yakun sihah wa afiat. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tugasnya nanti akan Ustazah juga share di description box apa-apa saja yang perlu dilakukan. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.